Halo, malam minggu ini akan ada dua big match antara dua tim yang unpredictable dan dua tim yang sedang trennya itu meningkat. Yaitu di malam minggu yang pertama akan ada Chelsea melawan Liverpool. Ya, seperti kita ketahui, Liverpool sekarang sedang dalam masa downtrend lah ya istilahnya ya, karena beberapa pertandingan terakhir mereka kalah, bahkan terakhir lawan Brighton mereka itu diobok-obok gitu ya. Liverpool yang sekarang gak seperti Liverpool yang kita kenal tahun lalu deh, at least tahun lalu gitu. Tahun lalu Liverpool itu kan berada di 4 final gitu kan. Pertama final Liga Champions, final FA Cup, final Liga Carabao, dan final Liga Inggris, yang artinya mereka sampai menit-menit akhir itu masih on the track dalam race menuju juara begitu bersama Manchester City. Tapi tahun ini nggak tahu mengapa, padahal pemain yang dibeli itu udah cukup banyak ya. Yang pertama Nunes, yang kedua ini Gakpo baru datang, terus Konate musim ini atau musim lalu ya, whatever lah. Yang penting nggak tahu apa masalah dari Liverpool ini kenapa bisa ngedrop, tapi feelingku Liverpool itu ngedrop karena pemainnya itu nggak perform gitu. Yang pertama, Liverpool ini kan sangat dalam tanda petik sangat tergantung dengan trio lini depannya dulu, Firmansyah, Firmino, Mane, dan Salah. Nah sekarang yang tinggal tersisa yang sedang dalam top performanya itu kan tinggal Salah gitu, sedangkan Mane sudah pindah ke Bayern Munchen, terus si Firmino sekarang sudah, ya kasarnya sudah habis lah gitu. Tapi Salah dia nggak perlu banyak peluang, cukup 1-2 peluang dia bisa cetak gol. Ya terbukti lawan Manchester City yang dulu ya, musim ini gitu kita nggak perlu banyak peluang, dua kali peluang tes gol. Nah terus yang menjadi permasalahan sekarang adalah Van Dijk cedera melawan Chelsea gitu kan. Van Dijk sebagaimana kita ketahui, Liverpool itu belum mendapatkan pengganti yang sepadan dengan Van Dijk. Van Dijk itu kan tipe-tipe back kayak mungkin kayak Maldini lah, nggak perlu banyak tackling, nggak perlu banyak otot. Dia cukup ya otak aja, cukup cover, cukup menghandle di belakang, cukup sebagai leader di belakang, ditemani sama whatever lah, mau Konate, mau Matip, mau Joe Gomez dan lain sebagainya lah. Tapi peran dari seorang Van Dijk ini kan sangat besar di Liverpool, sehingga ketika dia nggak main ya organisasi pertahanan di belakang itu hancur. Begitu juga dengan ketika Mane udah nggak ada. Kalau feelingku ketiadaan Mane plus di cederanya itu Luis Diaz, kan yang diharapkan menggantikan Mane itu kan ya Luis Diaz ya. Dan juga Jota cedera, Thiago udah sembuh atau belum ya, lupa. Yang penting pada saat beberapa pemain andalannya itu cedera, mereka itu kolaps. Nah itu yang terjadi dengan Liverpool sekarang. Artinya apa? Apakah klub harus out? Ya menurutku Liverpool out. Siapa? Jurgen Klopp out. Bukannya jawaban. Kalaupun misalkan Jurgen Klopp out, yang mau gantiin siapa? Thomas Tuchel. Ya kita tahu sendiri gimana keras kepalanya dia di Chelsea sehingga dia dipecat gitu. Padahal kurang apa pemain Chelsea, uang banyak, pemain itu bahkan benchnya itu keren, sama ya 11-12 lah sama Manchester City gitu kan, tapi dipecat juga gitu. Begitu juga ketika dia di Dortmund gitu kan. Jadi kalau menurutku mereka cuman belum nemuin momentum aja untuk bisa naik ke papan atas gitu kan. Nah kalau Chelsea beda cerita lagi. Kalau Chelsea ini kan pergantian nahkoda, pergantian kepelatihan dari Tuchel ke Graham Potter. Nah Graham Potter ini kan mungkin satu-satunya pelatih Inggris yang aku suka, karena permainannya itu menyerang dan dia itu reading the game dengan baik. Ya banyak yang bilang pelatih Inggris keren, contohnya timnas Inggris. Enggak, menurutku kalau misalkan agak 5 tahun lagi aja Graham Potter siapa sih pelatih Inggris itu namanya, bertahan di timnas Inggris, menurutku timnas Inggris akan seperti timnas Belgia gitu kan. Pemainnya top tapi pelatihnya katrok gitu, pelatihnya loak gitu. Nah kembali lagi ke Graham Potter. Kalau feelingku Graham Potter itu masih mencari-cari formasi atau formula yang tepat untuk melatih Chelsea ini, karena pemainnya juga
bukan pemain dia sempat 3-4-3, sempat 4-2-3-1, 4-3-3 dan lain sebagainya, sempat dicoba semua. Tapi kalau menurutku Chelsea itu harus bermain di 4-3-3 atau 4-2-3-1 whatever lah, yang penting intinya 4 back gitu. Karena apa? Pemainnya itu kan seperti misalkan Pulisic itu kan butuh ruang untuk mengandalkan skill individunya, Ziyech dan juga bahkan Mason Mount by the way jelek ya mainnya. Pulisic, Ziyech, siapa lagi? Mudryk mungkin sekarang. Mudryk sih biasa aja sih menurutku, cuman pemain kayak gitu dihargai 100 juta ya, lari kayak Sancho nanti gitu kan. By the way, kalau bicara tentang Chelsea, kalau menurutku masih unpredictable. Dua tim ini adalah dua tim yang nggak bisa diprediksi ketika bermain, khususnya di Liga Inggris ya, karena nggak tahu kenapa ya. Kalau kita bilang masalah Liverpool adalah cedera, kalau masalahnya Chelsea adalah Graham Potter itu belum menemukan pakem yang tepat dalam permainannya gitu. Nah, selanjutnya ini seru antara Manchester United melawan Arsenal. Dua tim yang sekarang sedang dalam uptrend gitu kan. Yang akan inilah, kalau istilahnya Coach Justin itu akan meroket gitu. Cuman kalau bicara tentang Arsenal dan juga MU gitu kan, berbeda 180 derajat di pertemuan pertama di Old Trafford ya. Di Old Trafford kalau nggak salah, pertandingan kemarin di yang pertama MU menang 3-1, berbeda 180 derajat. Yang pertama Arsenal lebih kompak, yang kedua MU semangatnya itu lagi tinggi gitu kan. Nah, pertama kita ke Arsenal terlebih dahulu. Arsenal ini kan setelah dilatih Arteta kurang lebih 4 tahun sepertinya sudah menemukan pakem ya, walaupun ketika misalkan Bukayo Saka atau Thomas Partey cedera, menurut pendapat pribadi itu akan kolaps gitu loh. Sama seperti Liverpool. Kenapa? Benchnya itu kayak neraka benchnya, nggak memadai seperti misalkan Manchester City atau Chelsea deh gitu kan, yang bisa dibilang mendekati gitu. Sangat menyedihkan gitu. Nah, kalau aku bilang Liverpool itu awalnya itu hanya mengincar 4 besar deh, at least 4 besar. Cuman sekarang sudah melebihi setengah musim, ya udah kepalan tanggung, sekalian aja juara gitu kan. Dan Arsenal ini juga percaya dirinya itu sedang meningkat. Kemarin ngalahin ayam sayur gitu kan, Tottenham 2-0 ya kalau nggak salah. Maka dari itu pertandingan ini cukup berat lah untuk diprediksi. Nah, sekarang ke MU, tim kita sendiri, Glory Man United. Nah, MU ini juga sedang mengalami masa uptrend, walaupun kemarin ditahan imbang oleh Crystal Palace, tapi mereka menang 2-1 lawan Manchester City. Walaupun sebenarnya ya yang lebih layak menang, dua-duanya tim nggak layak menang sih, MU sama City kemarin. Tapi ada satu hal yang aku lihat, yang aku sorot. Yang pertama, Casemiro besok nggak main. Feelingku Ten Hag itu akan menurunkan McTominay. Menurutku feelingku dia akan menurunkan McTominay. Dan kalau aku lebih memilih memang McTominay daripada Fred. Karena apa? McTominay itu lebih berani ketika ada ruang ya 5 meter, dia berani untuk passing ke depan. Kalau Fred nggak akan berani, dia akan long atau passing ke belakang gitu loh. Walaupun memang lowaknya sama lowak berdua gitu, tapi at least McTominay itu masih better lah daripada si Fred gitu. Tapi nah, yang jadi permasalahan sekarang kan yang dipasang di front three atau penyerang 3 di depan itu siapa? Kalau aku lebih prefer itu Rashford di kanan atau Rashford di kiri, Rashford di depan. Sancho kan udah kembaliin. Kalau misalnya udah main, Sancho di kiri, Anthony di kanan. Weghorst itu nanti kalau misalkan ya deadlock di menit 70, mungkin Weghorst bisa masuk dengan heading-headingnya. Cuman kalau dimasukkan dari babak pertama, menurutku Rashford, Anthony dan Weghorst itu belum padan karena ya masih satu match. Apa yang mau diharapkan dari satu match gitu kan? Yang menurutku, atau Martial kalau udah bugar, Martial boleh main atau Rashford di kiri. Pokoknya intinya kalau menurutku Weghorst nanti dulu deh dimainkan, dipersiapkan nanti gitu. Siapa yang akan menang? Ya aku bukan dukun, bukan paranormal. Kita lihat aja pertandingannya siapa yang menang. Yang penting kita harus terhibur dengan pertandingannya. Oke, itu dulu.